Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan, untuk napas yang baru, untuk anugerah yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkatilah dan Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini bertema menang melawan serangan iblis. Saudara, apakah saudara pernah menonton film Troy yang terbit pada tahun 2004? Di film tersebut diceritakan perang antara pasukan Yunani dengan pasukan Troya. Pada waktu itu tentara Yunani mencoba masuk dan menghancurkan tembok bangsa Troya. Tetapi mereka tidak sanggup karena kuatnya benteng pertahanan di pasukan Troya. Hampir 10 tahun pasukan Yunani berjuang untuk menjebol benteng Troya. Dan akhirnya mereka mulai frustasi. Tetapi kemudian salah satu jenderalnya, yaitu Odysseus, mencetuskan ide cemerlang, yaitu pasukan Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa yang diisi oleh beberapa prajurit pilihan. Pasukan Yunani kemudian meninggalkan kuda itu lalu berpura-pura pergi meninggalkan kota Troya. Pasukan Troya melihat pasukan Yunani mundur dan mengira mereka telah menyerah. Lalu kuda raksasa itu dikira sebagai pernyataan kekalahan dari Yunani. Lalu orang-orang Troya membawa kuda itu ke dalam kota mereka dan merayakan kemenangan mereka. Namun apa yang terjadi? Pada malam harinya, para prajurit yang bersembunyi di dalam kuda tersebut keluar dan membuka gerbang kota Troya sehingga pasukan Yunani bisa masuk dan menghancurkan kota Troya. Saudara, itulah strategi. Strategi dibuat untuk menaklukkan lawannya, dan ternyata strategi yang dilakukan pasukan Yunani itu berhasil. Saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga iblis. Dari masa ke masa menyusun strategi dengan taktik yang jitu untuk menyerang dan menaklukkan musuh-musuhnya, yaitu kita, anak-anak Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11b dikatakan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa iblis menggunakan strateginya dengan tipu muslihat untuk menjebak dan menjerumuskan orang percaya agar mereka menjauh dari Tuhan dan hidup ke dalam dosa. Contohnya, ketika kita sakit, kita berdoa dan tidak kunjung sembuh. Kita ke dokter, tak kunjung sembuh. Lalu ada yang menyarankan kita pergi ke orang pintar. Dan ketika kita pergi ke sana, kita diberikan minum segelas air putih, ya, hanya dikomat kamil sedikit, lalu kita sembuh. Lalu nanti ketika kita sakit lagi, maka kita akan berpikiran dengan hal yang mudah. Kita akan pergi ke orang pintar tersebut dan kita akan mudah untuk disembuhkan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan berpikir atau mungkin berkata, nggak apa-apa, sekali-sekali mah, nggak apa-apa, yang penting penyakitku sembuh. Saudara, itu hanya salah satu contoh di sekian banyak tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis. Saudara, iblis itu cerdik. Dia mempunyai banyak strategi untuk menipu kita, anak-anak Tuhan. Iblis memang tidak maha tahu, tapi ia tahu lebih banyak daripada manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi isi hati dan pikiran manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan manusia, apa yang menjadi kebutuhan manusia. Ia sangat getol memperkenalkan kata kompromi kepada dosa yang abu-abu, sehingga kita dibawa oleh iblis menjadi orang Kristen KTP, yaitu hanya identitasnya saja Kristen, tetapi kita tidak ada kedekatan, tidak ada pengenalan yang benar tentang Tuhan.
Bahkan iblis tahu benar bagaimana menyulap pergumulan, sakit penyakit atau kekurangan menjadi benih-benih keraguan akan Allah. Itulah iblis. Saya mau katakan yang mungkin punya gelar S3 dalam hal memanipulasi. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita kalah dengan strategi dan serangan dari si iblis. Tapi sebaliknya, kita harus menang melawan godaan dan serangan iblis. Gimana caranya? Saudara kasih dalam Tuhan, ada dua hal. Pertama, dengan hidup mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kita lemah, tetapi Allah kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada iblis. Itu jangan kita menyombongkan diri kita dengan kekuatan kita. Sebaliknya, kita harus hidup dekat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Hanya kekuatan kuasa dari Allah yang mampu membuat kita bertahan dan menang melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua yaitu mengusahakan kehidupan rohani yang sehat. Di ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini Rasul Paulus memakai gambaran seorang tentara Romawi yang pada waktu itu memakai perlengkapan perang seperti baju besi, pedang, tombak, perisai, penutup kepala, dan sebagainya. Tujuannya untuk bertahan dan menang dalam pertempuran. Sebagai anak Tuhan, Tuhan sediakan senjata-senjata perlengkapan rohani untuk kita boleh pakai. Yaitu apa? Yaitu diantaranya supaya kita berikat pinggangkan kebenaran keadilan. Supaya apa? Supaya hidup kita hidup dalam kebenaran dan kita tidak berkompromi dengan dosa apapun bentuknya. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya ada kesiapan untuk memberitakan Injil setiap saat. Menggunakan perisai iman. Lalu katakan menggunakan ketopong keselamatan. Lalu menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau boleh saya simpulkan, kita mengusahakan kehidupan rohani yang sehat. Hidup dekat dengan Tuhan, berjalan dalam terang firman Tuhan, dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, agar kita mampu bertahan, bahkan menang melawan strategi iblis yang ingin menjatuhkan diri kita. Karena itu saudara, bertahanlah, jangan pernah menyerah. Jangan kita ikuti godaan, rayuan daripada si iblis, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Usahakan terus kehidupan rohani yang sehat, berdoa, bersaat teduh, mengabarkan Injil, berkomunitas yang baik, dan sebagainya. Supaya hidup kita tak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh daripada si iblis, dan kita boleh keluar sebagai pemenang. Saudara, kiranya renungan hari ini menjadi berkat dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinanmu Tuhan yang begitu besar. Begitu banyak godaan-godaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari dunia ini, dari kedagingan kami, dari si iblis, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, supaya kami boleh jatuh dalam dosa dan hidup menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan, biar firman-Mu pagi ini mengingatkan kami, agar kami peka terhadap godaan-godaan tersebut. Dan biar kami boleh hidup dekat dengan Tuhan, supaya kami boleh kuat Tuhan, supaya kebenaran-Mu Tuhan yang memperisai akan kehidupan kami. Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka hari ini. Berbagai aktivitas yang mereka kerjakan, Tuhan berkati mereka. Yang bekerja di kantor, Tuhan berkati. Yang bekerja di pabrik, Tuhan berkati. Yang bekerja di gereja, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai buruh, Tuhan berkati. Sebagai guru, Tuhan berkati. Tuhan pimpinlah setiap anak-anak-Mu. Yang sakit juga Tuhan boleh lawat, dan Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan tolonglah. Yang mereka bergumul, Tuhan sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan juga boleh buka jalan. Tuhan tolong, kami serahkan kepadamu setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau campur tangan, sebab kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi, yang menyertai, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Di tengah pandemi yang tidak mudah saat ini Tuhan, biar kami hanya mau mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.